Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang songgo ya. Banyak orang yang berprinsip dengan melakukan songgo satu di usia dini sampai seterusnya. Dan ada juga yang menerapkan songgo 3 di usia TM1, nanti ke TM5 menjadi songgo 2 dan songgo 1 setelah usia 10 tahun ke atas. Tapi sebenarnya gini ya, kalau menurut pendapat saya sah-sah aja para petani sawit Indonesia melakukan songgo dari songgo 0, 1, 2, 3. Tidak ada yang perlu didebatkan. Tapi yang perlu kita ketahui, daun pada tanaman itu fungsinya adalah untuk melakukan pengolahan fotosintesis. Akar adalah untuk peresapan dan diolah melalui daun. Jadi prinsipnya jika daun itu semakin banyak, semakin lebat, hasil pengolahan fotosintesis itu akan semakin banyak. Nah, tidak lupa dipengaruhi dengan adanya sinar matahari yang cukup di pagi hari. Saya dulu pernah belajar nggak salah ya di SMP, kalau nggak salah ya, di mata pelajaran pertanian dulu ada. Tumbuhan itu melakukan fotosintesis di pagi hari dan sore hari, yaitu dimulai jam 6 sampai jam 9 dan di jam 3 sore sampai maghrib jam 6 sore ya, itu kalau nggak salah ya. Intinya kalau pagi itu ya 100% betul, tapi kalau sore hari coba kalau salah diingatkannya di komen di bawah. Jadi itu menurut saya emang kualitas daun pertumbuhan dan banyaknya daun itu akan mempengaruhi besarnya energi yang didapat di pokok tumbuhan tersebut. Nah, kita anggapkan sawit seperti itu juga. Semakin banyak dia daunnya atau pelepahnya, kemungkinan hasil fotosintesisnya akan banyak dan tenaganya akan banyak yang dihasilkan. Itu menurut pandangan saya ya. Tapi kenapa tidak melakukan songgo 5, songgo 6, songgo seterusnya ya? Saya yakin pihak PPKS atau yang menggeluti analisa perkebunan sawit sudah meriset dengan perkebunan mereka lah, yang bibit-bibit yang kita ambil itu kan saya yakin mereka sambil berjalan itu melakukan riset dengan beberapa analisa dengan songgo 1, songgo 2, songgo 3. Pasti tidak mungkin mereka tidak melakukan riset dengan ya mereka dengan pertimbangan tanah di tempat kita, iklim, suhu, dan pupuk yang beredar di pasaran. Pasti banyak faktor yang mempertimbangkan seperti itu. Jadi ya sah-sah aja lah mau songgo 0, songgo 2, songgo 3, sah-sah aja ya. Mendingan kita lihat perkebunan tempat saya. Ini yang blok sebelahnya. Mantap. Ya, saya melakukan songgo berapa ini enggak tahu lah. Songgo 3 atau songgo 2 ini. Bisa di komen. Nah, saya melakukan ini sementara.
karena prinsip saya memang saya lebih setuju jika semakin banyak pelepah, dia akan mempercepat proses pembuatan tenaga. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang menggunakan Songgo 1, ya, itu sah-sah. Sah-sah aja ya, saya tidak akan mengomentari seperti itu, tapi saya akan pikir bagi ya seingat saya lah, ilmu-ilmu yang saya dapat di sekolahan dulu. Ini 35 bulan ya, ini blok yang campur-campur kelapanya udah mulai saya tebangi dikit-dikit lagi, karena sawit yang tidak mengalami sinar matahari yang full di pagi hari, pertumbuhannya sangat jelek. Ini saya masih menerapkan Songgo ya. Saya berkeyakinan jika Songgonya ya minimal Songgo seperti ini, batangnya tuh tidak akan cepat meruncing, karena aliran akar ke pelepah ini kan tetap ada dia. Nah, dari akar dia meresap kan unsur hara dan diolah melalui pelepah ini. Jadi kan alirannya tetap ada terus ya. Jadi untuk proses pelebaran batangnya tetap ada. Kalau prinsip saya seperti itu ya. Tapi saya tidak akan menyalahkan orang yang menggunakan Songgo 0, Songgo 1 ya. Itu hak setiap petani, karena nanti yang akan memperoleh hasilnya pun petani itu tersebut. Dia menggunakan Songgo 1, nanti hasilnya pun mereka sendiri yang mendapatkan, dan petani yang menggunakan Songgo 3 pun petani itu yang mendapatkan hasilnya ya. Tapi saya ini akan berpacu ke balai PPKS yang mereka menyarankan untuk setidaknya Songgo 2, Songgo 3 di usia dini sampai 8 tahun ya. Karena saya yakin kan pasti mereka akan melakukan riset di tanaman sawit dengan tujuan mereka ingin memperoleh hasil di ekspor tanaman sawit kita. Kalau berpendapat kenapa kita masih kalah produksi dengan Malaysia, kalau dipikir-pikir jumlah kita, masyarakat kita, pabrik itu yang menanam sawit banyak berjuta-juta hektar, tidak seperti Malaysia yang ya kalau dipikir-pikir tidak begitu banyak tapi hasilnya beda tipis dengan kita. Nah, karena ya masih banyak para petani yang belum berhasil menanam sawit dengan apa yang diharapkan dari pihak pemerintah. Banyak yang mereka menanam sawit dengan hasil yang tidak begitu memuaskan. Saya pikir itu faktornya. Mantap. Ini buah pokok yang paling super. Jos, bosku.
Ya, itu sedikit pandangan saya mengenai songgo ya. Mau songgo 0, songgo 1, songgo 2, songgo 3 terserah. Mantap bosku, kita kasih topi ya. Iya, 35 bulan. Nah, ini nanti ini paling sebulan lagi kita ambil buahnya nih, paling lama 2 bulan lah. Sedap. Nah, dan ini sedikit bercerita, pohon sawit ini 24 bulan tidak pernah mengalami muncul bunga dompet ya. Jadi pentingnya kastrasi, ini buktinya. Kita anggapkan pokok ini kita kastrasi terus ya, karena dia tidak pernah mengalami kemunculan dompet. Kemunculan dompet pertama di usia 24 bulan. Itu pun kemunculan dompet pertama saya buangin teman, karena hasilnya tidak bagus ya. Inilah buah yang atasnya, ini hasilnya bosku, mantap jiwa. Ini varietas Simalungun ya, sedap. Ini udah mulai merah-merah ya. Nah, ini saya masih menjaga songgonya. Nah, ada juga buah yang ya saya katakan tidak sesuai batangnya, kecil. Tapi yang ini sedap, mantap ya. Dengan menjaga pelepah dan daun tidak rusak atau tetap terjaga bagus, insya Allah hasilnya pun bagus. Dengan memberikan pemupukan yang sesuai ya. Kalau tidak bisa standar PPKS ya turunkanlah dikit kan, turunkan. Yang penting kita keseimbangkan unsur K, Cl, unsur ureanya, unsur fosfatnya, insya Allah hasilnya bagus. Ini ya. Nah, banyak juga bunga jantan, tapi di buah-buah barunya udah tidak ada. Mantap. Ini kemarin 8 kilo ada turunkan PCR nya. Kita spill dulu ya. Kita patokannya topi bosku ya. Nah, kejepit buahnya, mantap. Itu besar lagi itu ya. Inilah gambaran Simalungun. Saya memiliki 2 blok Simalungun ya, dengan usia sama 35 bulan. Bedanya yang satu bloknya tanpa kelapa, yang ini dulu. Yang blok ini ya ada sedikit hambatan kelapa. Itulah. Tapi untuk performanya 2 blok puas, mantap. Tapi jangan ya dipaksakan nanam kelapa dengan kelapa sawit. Kapan panennya? Mendingan kita tanam kelapa sawitnya ya, kita tanam dulu, habis itu kita cicil tebang dari setelah selesai nanam. Semoga sedikit pengetahuan bisa memberikan solusi pada petani sawit pemula ya. Yang suhu sih sudah mahir bersawit. Kita menggalakkan ilmu kita ke yang mau menanam sawit.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.